Roh Kudus, ambil alih Roh Kudus. Holy Spirit take over. Work freely in this place. Bekerjalah bebas Roh Kudus. Kami mau serahkan segala apa yang terjadi dalam hidup kami, duka cita kami, tantangan kehidupan kami. Kami percaya kepada Engkau. Whatever our burden, Lord, our challenges, Lord, we just lift up unto your hand, Lord Jesus. Thank you, Lord. Ajar kami, Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu, bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, ajaiblah jalan-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, ajaiblah jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Gereja Tuhan, sama-sama kita katakan mulialah. Mulia, ajaiblah jalan-Mu. Pimpin kami. Glory, haleluya. Oh, besar agung
kami bersyukur padamu. Haleluya, haleluya, sing haleluya, haleluya. Biar semua yang bernafas memuji Tuhan. Anda yang masih bernafas, angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan haleluya, glory, haleluya. Oh, glory, haleluya. Kalau Anda masih bernafas pagi hari ini, Anda yang di rumah, Anda yang di tempat ini, katakan glory, haleluya. Karena Dia layak dipuji, Dia layak disembah, Dia Yesus Tuhan. Oh, we call your name Jesus. Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang besar. Terpujilah namamu Tuhan dari kekal sampai kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami minta pengurapan-Mu Tuhan turun buat setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini. We ask your fresh anointing, Lord, come for every single one that take part on this service. Lewat gereja Tuhan, lewat setiap mereka yang ada di rumah, yang mengikuti dari online. Oh, jangan Kau lalu dari kami Tuhan. Jamah kami, ubahkan kami. In Jesus name, in Jesus name. Saudaraku, mari ambil waktu 2-3 menit ke depan. And let's take a quiet moment untuk kita mulai kebaktian pada pagi hari ini. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita sembah Dia. Yes Lord Jesus. The sun comes
the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Yes, Jesus. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, kami mau terus Tuhan menyembah-Mu, kami mau terus Tuhan memuji nama-Mu hari ini dan selama-lamanya Tuhan. Kami percaya Tuhan dan kami siap Tuhan untuk memuji-Mu lebih lagi dan untuk menyembah-Mu lebih lagi. Yang percaya katakan amin. Every believer say amen. Haleluya. Siapa yang bersuka cita hari ini? Who is here? Have the joy of the Lord. Lambaikan tangan kita. Amin. Katakan sukacita surga. Mari kita tepuk tangan kita sama-sama. Come on. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin Tuhan. Kami mau angkat suara kami. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang Semuanya bergelora. katakan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya,
Nothing is impossible with God. Amen. Hallelujah. Through you, I can do anything. I can do all things. To you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Yes, Lord, nothing is impossible with you, Jesus. Not gonna live by what I see. Hallelujah. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, Lord. Deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Kita nyanyikan dari awal, amin. I'm not gonna live, hallelujah. I'm not gonna live by what I see. Yes, Jesus. I'm not gonna live by what I feel. Oh, deep down, Lord. Deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Yes, Jesus, we're gonna sing, I believe in you, Lord. Kita katakan sama-sama, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe, yes, Lord. I believe in you. I believe, I believe. I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, Jesus, we believe in you, Lord. Sing, I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Amin. Tuhan, sangat di dalam hadirat Tuhan. Let's be seated in God's presence. We thank you, Lord Jesus. Hari ini kita akan membahas Philippians 3, buku Filipi ketiga. Let us read together from Philippians 3, verse 13 to 14. Kita akan baca ayat dari Filipi 3, ayat 13 sampai 14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara,
berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. In English, we're gonna read it together. 1, 2, 3. Brethren, I could not myself yet to have laid hold, but one thing if I do, forgetting the things which are behind and stretching forward to the things that are before, I press on toward the goal unto the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Amin, mari kita renungkan ayat firman ini. Mari kita lupakan apa yang di belakang kita dan mari kita terus menghadapkan mata kita pada tujuan dan goal. Amin Tuhan. Yes Jesus. Mari kita tenangkan hati kita, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Terus sembah Dia, terus puji Dia sebab Dia Tuhan yang layak dipuji dan Tuhan yang layak disembah. Great and matchless name, I worship you and honor you. You're lifted up in this place, Jesus, Jesus the Son. There's no other. Heavenly King, Lamb of God. For you alone, Lord. For you alone, the Holy One. You're lifted up in this place. We sing, oh God. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you.
sama-sama. Oh, oh God, we worship you. Oh God, we worship. Angkat suaramu, sembah Dia, haleluya. Be glorified and magnified. Oh God, we worship you. Be glorified And magnified, oh God, we worship you. One more time, church. Be glorified. Be glorified and magnified, oh God, we worship you. Kami memuji kebesaran-Mu. Angkat kedua tangan kita, lift up your hands. Ajaib kami memuji. Ajaib Tuhan. Kami memuji Lord, Engkau Tuhan. Memuji Hallelujah, Jesus. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. King above all kings. Kami percaya banget Tuhan, pada saat kami menaikkan pujian kami kepada Engkau Tuhan, We believe, Lord, that when we praise you, when we worship you, ada rantai-rantai yang terlepas Tuhan. there will be chains that will be broken, Lord. Ada kesembuhan di dalam nama Yesus. There will be healing in the name of Jesus. Ada pengharapan di dalam nama Yesus. And there will be hope in the name of Jesus. Ada duka cita yang digantikan menjadi sukacita yang besar. And Jesus will change your mourning into joy. Dan pagi ini itu terjadi Tuhan di dalam nama Yesus. And this morning it will happen in the name of Jesus. Karena Engkau Tuhan yang peduli. Engkau Tuhan yang mendengar setiap doa dan seruan setiap kami. Because you are a God who cares and who listens to every shout and prayers of ours. Bahkan pada saat kami nggak berkata-kata sekalipun, Tuhan tahu isi hati kami. And even if we didn't say anything, Lord, you know the content of our hearts. Selidiki hati kami Tuhan. Look inside of our hearts, Lord. Roh Kudus,
Spirit, look inside of our hearts. Gak bisa kami lari dari Engkau Tuhan. We can't run away from you, Lord. Karena Tuhanlah kota benteng kami, tempat perlindungan kami yang kekal. Because you are our fortress and you are our protection. Buka hati kita, katakan Tuhan, selidiki aku Tuhan. Open up your hearts and say, Lord, look inside my heart. Berdoa dan pengharapan di dalam nama Yesus. I pray that there will be hope in the name of Jesus. Ada jawaban di dalam nama Yesus. There will be answers in the name of Jesus. Segala ketakutan, kekhawatiran diangkat di dalam nama Yesus. And we lift our every fears and every worries in the name of Jesus. Saat ini setiap cara-cara si iblis, taktik-taktik si iblis dalam bentuk apapun yang mencoba mencuri, merusak, membunuh, membinasakan, kami ikat, kami tolak, sepakat di dalam nama Yesus oleh darah Yesus Kristus. And we rebuke every tactics of the devil to kill, to destroy, and to steal in the name of Jesus. Sebagaimana Roh Kudus berkarya di tempat ini pagi ini, juga Roh Kudus berkarya untuk anak-anak sekolah. And as you work today, Lord, in this place, you work also with the Sunday school, Lord. Biarlah setiap kita yang bertelinga mendengar firman Tuhan ini. And let us who have ears listen to the word of God. Tuhan, pakai lidah bibir hamba di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Lord, use your servant's lips and mouth to tell the truth of the word of God. Di dalam nama Yesus, In the name of Jesus, semua yang percaya boleh berkata amin. every believer say amen. Katakan amin, saudara. Amen. Amen. Katakan itu semuanya. Good morning PPC. Good morning everyone. Good morning everyone. Apa kabar semuanya? Kalau gimana sama-sama kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Senang banget pagi hari ini kita bisa ketemu lagi. It's so good that we can get together. Tapi sebelum saya menyampaikan firman Tuhan dari Filipi 3, ada short announcement yang mau saya sampaikan. Pagi hari ini nih, sekarang ini di basement anak-anak Sunday School. As you know, kita beberapa minggu kemarin kita encourage untuk Anda untuk ikut serta membantu untuk anak-anak sekolah minggu lagi bikin package di bawah. Ada 100 paket mission untuk anak-anak lain yang tidak seberuntung mereka. Jadi luar biasa banget kontribusi Bapak Ibu semuanya, dan I believe ini akan menjadi momen yang meaningful buat anak-anak Sunday School. And also untuk Anda yang mempunyai anak-anak teenagers, ya, hari Sabtu ini, not only teenagers, pokoknya between 11 years old into 17 years old, Anda bisa mengencourage anak-anak Anda
untuk ikut serta di dalam one day trip yang dipimpin oleh pastor kita Cema dan juga Jenna. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau ikut serta mengarahkan anak-anaknya, hari Sabtu kita jalan dari tempat ini jam 9 pagi. Kita kan akan ada ke parknya sekitar 30-40 menit dari sini, dan di sana akan ada permainan, ada pool, semua segala macam, dan yang paling penting adalah ada makanan yang enak yang dibuat sama Robert Worotikan. Kasih tepuk tangan. Yes. Jadi Anda yang punya putra-putri, teenagers, encourage mereka untuk ikutan. Lalu the next pengumuman adalah tanggal 7 Agustus. Nggak kerasa udah Agustusan. Tanggal 7 Agustus akan ada acara semacam 17-an. Namanya Back to Kampung. Keren banget ya, Back to Kampung. PPC juga diharapkan untuk ikutan jualan, untuk ikutan ngeramein. Pokoknya ini acara rame-rame warga Indonesia. Anda bisa lihat informasinya di buletin. Anda bisa buka di buletin Anda. Itu tanggal 7 dari siang sampai sore. Ada jualan makanan, ada games, semua segala macam. And we encourage all of you to participate, untuk ambil bagian di dalam acara ini, acara 17-an ini. Dan yang terakhir yang saya mau sampaikan announcement adalah ini ada serious note, ya. Serious note-nya kenapa? As you know, Indonesia sekarang ini masih menjadi red zone untuk COVID-19, khususnya dengan masuknya Delta varian, dan beberapa hari yang lalu salah satu bekas leadernya PPC yang sudah pulang ke Indonesia, saudara Sony Cahyadi, dia juga baru dipanggil Tuhan beberapa hari yang lalu karena COVID. Dan nanti sore kita rencananya akan ada doa penghiburan untuk keluarganya di tempat ini. Dan ini masalah yang masih serius di Indonesia. Nah, salah satu untuk kita bisa menstop penyebaran itu di Indonesia adalah dengan vaksin. Vaksinnya ada. Cuman banyak orang yang reluctant, enggan untuk divaksin. I don't know why. Mungkin karena ada informasi yang salah atau karena pengajaran-pengajaran yang salah, hingga banyak sekali orang yang enggan untuk divaksin. Lalu satu gereja Mennonite di Indonesia, tepatnya di Semarang, mereka membuka gerejanya, dan ini sesuai dengan berita yang ada. Gereja tersebut namanya Holy Stadium, ya. Mereka membuka gerejanya, dan gereja tersebut ditentukan oleh pemerintah Semarang untuk menjadi pusat untuk vaksin. Menjadi pusat untuk vaksin. Nah, setiap hari mereka sudah memvaksin 5.000 orang, sudah berjalan, dan mereka door to door, mereka encourage orang, yuk vaksin, vaksin. Nah, udah berjalan dalam 1 bulan, tandanya kurang lebih mereka sudah memvaksin 150.000 orang. Oke. Nah, ini akan terus berlangsung 4 bulan, 5 bulan ke depan sampai benar-benar semuanya divaksin. Nah, tapi permasalahannya gini, saudaraku, ini baru di 1 kota doang, di Semarang. Ya. Nah, lewat komunikasi gereja Mennonite Indonesia dan juga dengan pastor di California, mereka mengatakan bahwa yes, kita ini membantu pemerintah dan pemerintah nggak mensupport kita. Dan kita membutuhkan dana. Gitu. Begitu kita tanya, emang berapa sih biayanya, dananya? It sounds big. Untuk 1 bulan 17.000. Tapi kalau 17.000 dibagi 150.000 orang, tandanya cuma 12 sen. 12 sen. Nah, akhirnya saya bilang gini, oke, mari kasih waktu untuk gereja Philadelphia Praise Center bersama beberapa gereja Mennonite Indonesia di East Coast, di West Coast,
dan juga untuk conference kita, Mosaic Conference, untuk bekerja sama, untuk kita bisa kasih bantuan, untuk kita bisa kolek dana. Ini ada foto berikutnya nggak nih? Kayaknya ada deh waktu yang di Semarang. Nah ini dia, mereka sudah menjalankan vaksin. So I encourage you, kalau ada di antara Anda yang terbeban untuk mensupport, Anda bisa memberikan donasi di amplop, tulis aja untuk vaksin as little 50 cent. Kalau Anda 50 sen tuh untuk beli apa sih? Nggak ada di sini artinya 50 sen gitu. Tapi 50 sen tuh udah dapat 3 vaksin tuh, udah ngebantuin orang tuh, 4 gitu ya. Jadi selama 3 minggu, 4 minggu ke depan, saya akan mengencourage Anda, mengingatkan Anda untuk ikut ambil bagian, mendonasikan apa yang kita punya untuk vaksin ini. Dan juga minggu depan kita akan ada penjualan makanan, di mana penjualan makanan tersebut juga akan dilakukan untuk membantu vaksin ini. Tanggal 7 Agustus di acara Back to Kampung kita akan jualan juga, dan jualan di sana juga untuk membantu vaksin ini. So I believe kita yang di sini yang sangat beruntung udah dapat vaksin, ya enggak? Ini negara berlimpah vaksin banget. Sementara di Indonesia vaksinnya banyak, cuman masih dimainin gitu loh. Iya enggak sih? Ngeri banget gitu. Belum lagi udah dimainin, banyak orang-orang masih nggak pengen gitu, ketakutan atau apalah alasannya gitu. So mari kita sama-sama yang sudah sembuh dari COVID-19, you know gimana rasanya jadi penderita COVID-19. Untuk Anda yang keluarganya di Indonesia yang pernah COVID atau mungkin sudah kembali ke rumah Bapak karena COVID, ayo kita sama-sama. This is, we work together. Kalau Amerika aman bukan berarti kita di Indonesia kita ya biarin aja. Enggak, ayo kita sama-sama memberikan perhatian yang sama. Setuju? Amin saudaraku? Alright, so 30 menit ke depan saya akan secara singkat kita akan berbicara tentang Filipi 3 saudaraku. Filipi 3, saya harap Anda sudah membaca belum? Belum membaca? Oke, saya akan membaca secara cepat dan ada beberapa poin yang akan saya sampaikan mengenai apa yang mau disampaikan oleh Paulus. Let's open our Bible dari Filipi 3. Oke. Filipi 3 ayat 1. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Sama-sama katakan bersukacitalah. Remember, Paulus nulis ini di mana dia? Pintar, good student. Ini dia di dalam penjara dan dia mengencourage jemaat di Filipi untuk tetap bersukacita. Saudaraku, lantai 1, lantai 2, Anda yang di rumah, apapun persoalan yang Anda hadapi, what is your struggle, what is your challenges, what is your problem, kata firman Tuhan, bersukacitalah. Kita bersukacita bukan karena masalahnya, kita bersukacita karena Tuhan gak pernah meninggalkan kita, katakan? Yes. Ayat 1b menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Ayat kedua ini kata-katanya jahat banget nih Paulus nih. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh roh Tuhan dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ini siapa sih yang ngomongin sama Paulus anjing-anjing? Jadi ceritanya adalah Paulus tuh punya pengajaran. Pengajarannya Paulus adalah gini, bahwa anugerah, iman, keselamatan, itu yang Paulus bagikan dari apa yang dialami adalah grace, faith, and salvation. Ingat apa? Anugerah, iman, keselamatan. Itu yang diajarin sama Paulus. Tahu-tahu ada orang-orang Yahudi yang ngikutin pengajaran Paulus, tapi dibilang gini, kayaknya kurang lengkap tuh. Kurang lengkapnya gimana? Harus ada apa?
anugerah, manusia melakukan bagian dia dengan secara lahiriah, iman, baru adanya keselamatan. Pengajaran mereka adalah menambahkan bahwa harus ada bagian-bagian kita manusia yang untuk apa? Dilakukan untuk mendapatkan keselamatan itu. Apa itu? Karena kitalah orang-orang bersunat. Jadi dibilang gini, oh kalau kamu mau mendapatkan keselamatan, salah satunya adalah harus bersunat. Yang beribadah oleh Tuhan dan bermegah dalam Kristus Yesus. Dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jadi ada pengajaran-pengajaran mereka yang bilang gini, harus ada bagian-bagian lahiriah kita, eksternal kita, yang harus kita lakukan untuk kita mendapatkan keselamatan. Nah Paulus Paulus menentang banget pengajaran ini, dibilang makanya hati-hati. So bagian pertama Paulus kasih warning, hati-hati terhadap pengajaran-pengajaran yang salah. Kira-kira masih berlaku nggak sampai sekarang? Masih? Yes. Mungkin pengajarannya berbeda. Bukan masalah word lagi. Bukan masalah hal lahiriah. Tapi mungkin ada pengajaran-pengajaran lain yang salah. Jadi kita harus peka. Kita harus minta sama Roh Kudus. Dituntun Roh Kudus untuk mengerti. Ayat 4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ternyata ini yang kata Paulus, sebenarnya ada alasan juga sih untuk saya menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Nih, mau buktinya kata Paulus. 1 ayat 5, disunat pada hari ke-8. Dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi nih, Paulus mau sampaikan gini nih. Hey, mau ngomongin hal-hal lahiriah. Udah. Nggak usah macam-macam. Saya ini orangnya. Kenapa dibilang gini? Dibilang disunat pada hari ke-8. Itu tandanya apa saudaraku? Tandanya dia datang dari orang tua yang ngerti dan taat akan hukum Taurat. Karena hukum Taurat bilang pada saat anak kamu baru lahir harus disunat. Hari ke-8 tandanya dia datang dari orang tua yang sangat taat. Hal lahiriah lain lagi apa? Bangsa Israel. Tandanya dibilang gini, hey, saya datang dari bangsa pilihan. The chosen one. Apa kurang? Suku Benjamin. Suku Benjamin adalah salah satu suku dari 12 suku Israel yang paling berpengaruh. Hal lahiriah lagi. Orang Ibrani. Kenapa orang Ibrani dulu banyak mixed marriage. Banyak pernikahan silang, pernikahan campur. Dia bilang gini, saya nih, papa mama saya 100% apa? Ibrani. Hal lahiriah lagi. Farisi. Dia bilang gini, saya tuh tahu yang namanya hukum Taurat dari depan sampai belakang, belakang sampai depan. Dan saya bukan hanya tahu, saya taat. Masalah kegiatan, bahwa dia menganggap bahwa pengikut-pengikut Kristus adalah sesat. Makanya apa yang dia lakukan? Dia menganiaya, dia membunuh pengikut-pengikut Kristus. Dan yang terakhir masalah kebenaran, bahwa dia merasa bahwa dirinya paling benar. Kenapa? Dia nggak ada bad record. Nggak ada digital recordnya yang cacat. Kalau sekarang ini gak ada komen-komen dia di social media, di Instagram atau Twitter yang nyeleneh. Gak ada. Gitu. Bahkan kalau dia ada buat salah, dia langsung mempersembahkan korban binatang. Tandanya dibilang gini, itu semuanya kehidupan saya loh. Jadi jangan macam-macam lah. Gak usah ngomong-ngomongin masalah lahiriah lah. Itu kesaksiannya Paulus.
Kesaksiannya apa? Dulu ku anggap ini suatu keuntungan. Kak Cindy, Kak Ani tolong keluarin deh. Ini yang ada charge di sini, charge untung dan rugi, saudaraku. Nah, ini pertama dia ngelihat bahwa hal-hal lahiriah itu suatu keuntungan bagi dia. Jangan dikeluarin dong, dimasukin, dikeluarin dong. Oke, hal-hal lahiriah itu adalah suatu keuntungan katanya bagi dia. Awalnya itu yang namanya masalah menganiaya, masalah disunat, masalah orang Ibrani, semua segala macam. Itulah adalah hal-hal lahiriah. Tapi awalnya bagi dia adalah suatu keuntungan. Nah, hingga one day di dalam perjalanan dia ke Damsyik, Paulus dilawat Tuhan. Paulus dilawat Tuhan, dia buta selama 3 hari. Dia ngedengar suara Tuhan. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa kamu Tuhan? Dan sejak itu hidupnya berubah. Ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Tandanya apa saudaraku? Tadinya dia mempunyai keuntungan-keuntungan. Dia pikir hal-hal lahiriah ini merupakan suatu keuntungan. Tapi pada saat dia ketemu Yesus, pada saat dia mau mengenal Yesus, yang tadinya untung sekarang menjadi kerugian. Tolong Ani. Akhirnya menjadi apa? Menjadi rugi. Ruginya karena apa? Ada satu keuntungan yang besar adalah apa? Akan pengenalan kepada Yesus Kristus. Yang 8 ini tuh yang tadinya merupakan keuntungan adalah pencapaian hidup kita. Seringkali we are chasing, kita mengejar segala sesuatu yang kita pikir ini adalah pencapaian saya. Salah gak? Gak salah. Contohnya, misalnya Anda pengen punya usaha besar, Anda pengen naik mobil mewah, dan Anda pengen punya posisi baik di dalam pekerjaan. Anda kerja gila-gilaan, pengen ngumpulin uang sebanyak-banyaknya. Salah nggak? Nggak salah, asal jangan jadi itu menutupi akan kerinduan kita untuk mengenal Yesus. Karena semuanya itu menurut Paulus adalah sifatnya sementara, katakan sementara. Yang sesuatu sifatnya kekekalan. Paulus bilang bukan hanya rugi, tapi ini semuanya dibilang apa? Sampah. Pencapaian saya adalah suatu sampah. Paulus adalah seseorang yang sangat diseganin dan sangat ditakutin dan sangat berpengaruh di tengah-tengah orang Farisi. Tapi itu semuanya menjadi kerugian dan menjadi sampah bagi Paulus setelah dia kenal Yesus Tuhan. Ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia, kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Man, saya berdoa biar ini juga jadi kerinduan kita semuanya. 4 hal untuk kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Itu 1. Untuk kita mengenal kuasa kebangkitan Kristus Yesus. Ada persekutuan dalam penderitaan Yesus. Dan yang paling penting adalah apa? Untuk kita serupa. Untuk kita mirip. Bukan mukanya yang mirip. Karakter kita. Karakter kita harus mirip sama Tuhan kita. Gak usah ngomongin physically. Tapi apakah karakter kita sudah mirip dengan Tuhan Yesus? Mengenal Yesus. Ini menjadi keinginan Paulus. Mengenal isi hatinya Tuhan. Menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Of course kita tahu untuk kita mengenal Tuhan
Kita harus sering ngobrol sama dia. Kita baca firman. You know that. Baca firman Tuhan untuk mengenal dia. Banyak ngobrol, banyak bergumul sama Tuhan. Bahkan harus mengalami Tuhan. Kalau Anda sedang menghadapi persoalan saat ini, bahkan mungkin persoalan besar, it's okay. Mungkin this is the time untuk Anda mengalami Tuhan. Dan di situ Anda akan kenal Tuhan lebih lagi. Kalau Anda gak ada masalah dalam hidup, hati-hati. Karena bisa jadi Anda gak akan mengalami Tuhan. 4 hal yang menjadi kerinduan daripada Paulus. Ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Tuhan dalam Kristus Yesus. Pertama, Paulus kasih peringatan terhadap pengajaran-pengajaran yang salah. Hal yang kedua, Paulus bercerita tentang kesaksian dia bahwa ini nih gua nih udah menjalanin semuanya mengenai hal-hal lahiriah. Dan semuanya menjadi sampah. Hal yang ketiga, Paulus menyampaikan keinginan dia. Keinginan dia untuk apa? Untuk menjadi serupa seperti Yesus. Dan yang terakhir, Paulus berbicara tentang tujuan dia. Tujuan dia untuk ngapain? Untuk melupakan apa yang di belakang. Melupakan apa sih? Yang namanya kejayaan-kejayaan dia tuh udah dilupain. Pencapaian-pencapaian dia tuh udah dilupakan sama dia. Anda jadi US citizen bukan pencapaian besar, bos. Biasa aja. Nggak membawa kekekalan. Jangan sombong Anda punya green card, Anda punya jadi US citizen. Enggak, bukan suatu pencapaian besar. It's good? Good, yes. Anda tamat kuliah, Anda punya posisi penting, it's good? Yes, it's good. Tapi enggak usah itu di-brag dan disombong-sombongkan, karena itu enggak membawa kekekalan. Dulu saya sering bercanda, gitu. Om, gini. Bawa keselamatan enggak tuh? Bawa kekekalan enggak tuh? Dulu saya sering bercanda begitu. Tapi bercanda I mean it gitu. Bercanda serius gitu. Tandanya gini, kita harus sering berpikir dan kita harus sering merenung gitu. Apakah yang saya kerjakan ini membawa meaningful life untuk masa depan? Untuk kekekalan. Melupakan apa yang di belakang. Bagi Paulus itu bukan suatu pencapaian yang harus diagung-agungkan. Kata Paulus. Melupakan apa yang di belakang. Yang menarik buat saya, dia bukan hanya melupakan pencapaian-pencapaian. Dia juga melupakan bad things that happen in his life. Dia sudah melupakan segala dosa, kesalahan dia karena ngebunuhin pengikut-pengikut Yesus. Karena dia tahu anugerah Tuhan sudah menyelamatkan dia. Hal yang sama saudaraku, seringkali iblis mendakwa kita, membuat kita tidak bisa bergerak, membuat kita tidak bebas melayani Tuhan. Karena kita lebih ngedengerin apa kata iblis. Lo ngapain? Lo begini, hidup lo begini. Paulus udah melupakan semuanya itu. Setiap pagi dia bangun, bayangan saya nih, setiap pagi dia bangun bahwa terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah yang kau berikan. Tuhan gak ingat-ingat pelanggaran saya di masa lalu. Ngapain juga saya ingat-ingat dia melayani Tuhan. Ayo kita harus seperti itu. Dia melupakan apa yang di belakang dia. Bahkan dia melupakan bahwa dia punya posisi penting sebagai orang Farisi. Masalah agama dia segala macam, dia punya posisi yang bagus. Semuanya udah dilupakan sama dia. Yang dia lakukan satu, mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Ngarahin pandangan kepada Tuhan gimana sih?
whatever you do, sebagai pelajar, sebagai pekerja, Anda punya usaha, sebagai pelayan Tuhan, suami, istri, sebagai anak, mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan adalah, Tuhan, apakah ini yang menjadi kehendak-Mu Tuhan? Tuhan, tuntun hati saya Tuhan. Arahin saya Tuhan. Guide me Lord. Mari arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Untuk kita punya keinginan dan kerinduan seperti Paulus. Melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan pandangan kita. Sorry, saya mau sampai ini satu hal. Anda yang punya kepahitan sama seseorang, Anda yang punya kebencian, Anda yang gak bisa memaafkan, kalau Tuhan mau mengampuni Anda, one thing that you have to do, lupain semuanya. Arahkan matamu bahwa Tuhan di kayu salib sudah menanggung setiap dosa penderitaan kita. Jangan sampai kita gak bisa ketemu Tuhan hanya karena ada kepahitan, kebencian yang gak bisa kita lepas. Tuhan bilang, gimana saya bisa mengampuni kamu kalau kamu aja gak bisa mengampuni saudaramu. So saya gak tahu siapa orangnya, lantai 1, lantai 2, release your forgiveness, lepaskan pengampunan. Nah, kembali lagi ke cerita Paulus. Paulus awal-awalnya dia mencari yang namanya pencapaian lahiriah. Dia mencari pencapaian lahiriah. Dia ketemu Tuhan, berubah yang dia cari. Yang dia cari adalah apa? Yang dia cari adalah Tuhan. Yang dia cari adalah pengenalan akan Tuhan. Lihat, pencarian dia berbeda. Dari mencari hal-hal lahiriah, dia mencari Tuhan. Sekarang pertanyaannya untuk kita, termasuk untuk saya, lantai 1, lantai 2. Apa yang kita cari? Apa yang kau cari? Kata Tuhan pagi hari ini. Karena pertanyaan ini penting. Pentingnya kenapa? Karena itu akan mempengaruhi hidup kita, apa yang kita kerjakan, baik di masa sekarang maupun di dalam nantinya setelah kematian. Gitu loh. Apa yang kita cari? Butuh uang? Of course kita butuh uang. Tapi again yang saya katakan, jangan karena kita mencari uang, posisi Tuhan jadi di bawah pekerjaan kita. Posisi Tuhan jadi di bawah kesibukan kita. Gimana ya? Saya bukan tipe orang yang orang tuh harus ke gereja hari Minggu. Sorry. Bagi saya gini, saya nggak terganggu kalau misalnya ada orang yang nggak muncul di hari Minggu setiap minggu. Saya nggak terganggu. It's good kalau bisa hadir setiap minggu. Saya senang banget. Tapi saya bukan tipe orang yang akan saya cari-cariin. Lo kemana lo hari Minggu? Enggak. Saya nggak akan. Karena bagi saya gini, saya nggak tahu permasalahan kehidupan seseorang di mana dia bisa muncul atau nggak muncul hari Minggu, itu satu. Kedua, bagi saya gini, tolak ukur kerohanian dia bisa jadi bukan karena di hari Minggu, karena saya juga ngelihat banyak orang datang hari Minggu, ya, keluar masuk gereja, akhirnya gak ada transformasi besar karena dari Senin sampai Sabtunya dia juga gak bergumul dengan Tuhan gitu loh. Ya gak? I hope you don't get me wrong. Nah, yang saya mau sampaikan adalah begini, bahwa kalau Anda memang punya waktu, sudah kerja Senin sampai Sabtu, punya enough uang, semua segala macam udah oke, dan hari Minggu bilang, gue males udah deh. Nah, itu salah.
betapa rindunya kita selama 1,5 tahun kemarin gak bisa beribadah sama-sama kayak begini. Di Indonesia sampai sekarang masih belum bisa. So take this opportunity. Kalau akhirnya pekerjaan Anda, uang Anda akhirnya, ngapain sih hari Minggu. Man, gue perlu entertainment bos. Gue perlu waktu family time. Nah itu salah. Tapi when you have struggle, Anda gak kerja Senin sampai Jumat, adanya kerjaan Sabtu sampai Minggu, please kerja. Karena gereja juga gak bisa ngasih duit untuk Anda hidup. Mungkin Anda, gila ini pengajarannya aneh. Enggak, bukan aneh, ini masalah kemanusiaan. Gitu. Tapi kita harus tahu prioritas kita di dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, di Matius 16 ayat 24 sampai 26 ini berbicara mengenai hal mengikut Yesus. Gitu. Tuhan Yesus bilang harus pikul salib. Gitu. Bahwa di dalam mengikuti Yesus bahwa kita akan kehilangan nyawa kita. Nah, murid-murid langsung bilang, apa yang kau cari? Mau nggak kita ngikuti Yesus, pikul salib, menderita seperti Yesus? Ada juga Matius 19 berbicara mengenai orang kaya yang bilang, Tuhan gimana saya untuk bisa hidup kekal? Tuhan Yesus cuma bilang satu, engkau melakukan seperti hukum Taurat dan jual seluruh harta milikmu. Dan orang itu menjadi apa? Sedih karena hartanya banyak. Apa sih yang dia cari? Apa yang kita cari saat ini, saudaraku? Ada satu kata dari Tuhan Yesus mengenai apa yang kamu cari dari Yohanes 1. Saya mau bacain Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 35. And after this, Yohanes 1 ayat 35. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Ini siapa? Ini Yohanes. Yohanes dengan 2 muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah Anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Tandanya gini, apa yang kita cari, tandanya kalau kita mau mendapatkan jawaban apa yang kita cari, as simple as spend time dengan Tuhan. Tuhan bilang, ayo. Kan dia nanya, di mana engkau tinggal? Tuhan Yesus bilang gini, ayo datang ke rumah saya and spend time with me. Ada keterbukaan. Saya percaya mereka ngobrol-ngobrol, mereka cerita-cerita. Semua segala macam. Anda punya masalah, Anda gak punya masalah. Mari sama-sama kita pengen kenal Tuhan lagi. With spend time. Mari kita spending time lebih lagi dengan Tuhan. Dan ini bukan proses 1-2 hari. Pengenalan akan Tuhan itu bukan proses 1-2 hari. Tapi proses yang terus menerus yang harus kita kerjaan. Gak ada yang namanya quick result untuk kita mengenal Tuhan. Kita harus terus dan terus. Karena apa? Paulus sendiri puluhan tahun setelah dia ditangkap Tuhan ini, dia di ayat 12 dari Filipi 3 dia berkata begini. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Tandanya apa? Seorang Paulus aja masih belum dalam kepenuhan mengenal Tuhan. Jadi it's a long process untuk kita mengenal Tuhan. Sampai kapan saudaraku, kira-kira sampai kapan? Tahu nggak? Sampai kapan kita? Sampai kita meninggal. Sampai kita meninggal dan disitulah pada saat kita ketemu Tuhan face to face.
kita akan mengenal Dia. Sama panggil pemusik maju ke depan. Saudaraku, ayo kita bangun pengenalan akan Tuhan. Di Amos 1, di kitab Amos 5 ayat 4 dikatakan gini. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Hafalin sama-sama dengan saya. Carilah aku, maka kamu akan hidup. 1, 2, 3. Carilah aku, maka kamu akan hidup. One more time. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Anda mau hidup dengan benar di dunia ini dan hidup kekal bersama Yesus Tuhan, carilah Tuhan. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Saya berdoa biar setiap kita belajar dari Paulus. Segala pencapaian-pencapaian duniawi dia bukan hanya dianggap rugi, tapi dianggap sampah. Karena apa? Karena dia punya kerinduan untuk mengenal Yesus. Ayo setiap hari sampai akhir hidup kita, biar ini menjadi kerinduan kita untuk mengenal Yesus Tuhan. Ayo kita sama-sama bertahan sampai kesudahannya. Terus kejar sampai kita mendapatkan hadiah, yaitu panggilan surgawi di dalam Yesus Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Selidiki aku. Thank you Lord Jesus. Yes. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat, kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Kembali satu persatu Anda ditanya sama Tuhan, apa yang kau cari? Apa yang kau cari? Saya berdoa biar kita mencari Tuhan, maka kita akan hidup. Tuhan selidiki hati kami. Tuhan tahu isi hati kami, apa yang kami cari. Kalau yang kami cari saat ini sesuatu yang tidak membawa kekekalan, tidak membawa keselamatan, Lord, angkat semuanya itu. Beresin hati kami, beresin tujuan hidup kami Tuhan. Dan kalau kami memang sudah di dalam track untuk mencari Tuhan lebih dan lebih lagi, beri kami kekuatan, beri kami kerendahan hati untuk kami terus bertahan sampai pada kesudahannya. Haleluya. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Maturaikan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biar terus pencarian kami adalah pencarian kehendak Tuhan. Pencarian kami sesuatu yang membawa kekekalan buat hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan saudaraku siapkan persembahan Anda. And again, kalau Anda terbeban untuk mendukung untuk vaksin, Anda boleh taruh di amplop, tuliskan aja vaksin. Dan I really appreciate saya akan terus mengencourage Anda 3 minggu, 4 minggu ke depan untuk kita kumpulkan. Nanti akan ada fundraising. Saya berdoa juga untuk Anda juga boleh terlibat untuk fundraising penjualan makanan. Karena again keuntungannya nantinya akan diberikan untuk vaksin tersebut. Kita akan terus berdoa buat Indonesia ya saudaraku ya. Kita akan terus berdoa buat Indonesia untuk apa yang terjadi di Indonesia. Yuk, Anda yang sudah siap, Anda boleh berdiri, Anda boleh siapkan amplop Anda. Angkat amplop di tangan kanan Anda. Kami ada sampai saat ini semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Dan pasti ada alasan Tuhan ngizinin kami hidup sampai hari ini. Untuk hidup kami boleh jadi berkat jawaban buat orang lain. Dan pagi ini Tuhan, kami bawa persembahan sebagai ucapan syukur kami. Bukan untuk yang lainnya. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih. Biar setiap Anda yang beri dengan hati yang sukacita, bukan dengan bersungut-sungut. Berdoa Tuhan untuk setiap leader di gereja ini yang mengelola keuangan, biar bisa dikelola dengan baik dan benar. Saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk keadaan Indonesia, dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan di daerah. Untuk kasus COVID-19 khususnya di Pulau Jawa yang masih begitu tinggi. Kuasa-Mu Tuhan turun. Gelisahkan orang-orang yang mau ambil untung, gelisahkan orang-orang yang take advantage Tuhan. Dari kejadian-kejadian ini, Bapa beri kesembuhan buat negeri Indonesia, beri pemulihan untuk Indonesia Tuhan. Juga untuk negara ini Tuhan. Kalau kami dengar masih ada beberapa puluh state yang naik lagi Tuhan karena banyak yang belum divaksin Tuhan. Lord, biar Tuhan juga ingetin mereka bahwa ini negeri yang penuh dengan kelimpahan vaksin. Biar mereka take this opportunity Tuhan. Pulihkan negeri ini juga Tuhan. Kota ini Tuhan kawal dengan malaikat-malaikat surgawi. Saudaraku, mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, angkat kedua tangan. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Tangan Tuhan yang memimpin engkau pada saat masuk, pada saat keluar. Tuhan yang memperluas daerah kekuasaanmu ke kiri, ke kanan. Dan apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, terus jadilah orang-orang yang mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan, dan menjalani kehendak Tuhan. Segala hormat puji syukur hanya bagi Yesus Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan katakan